Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Liana di channel Aruna Arutal Tarot. Semoga kalian semua yang mendengarkan video ini dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Oke, di video kali ini aku ingin membahas soal dia, dan mungkin ada beberapa dari kalian yang penasaran sebetulnya seperti apa keadaan finansial dia atau keuangan dia, dan apakah dia itu orangnya royal atau pelit. Jadi di sini kalian bisa pilihkan maksimal 3 orang yang ingin kalian tanyakan di pile kartu yang berbeda-beda. Bisa di kartu yang clear quartz, bisa di rose quartz, ataupun di batu yang citrine. Jadi kalian pilihkan maksimal 3 orang di pile yang berbeda. Dan pembacaan kali ini pun bersifat secara general, jadi bisa match dengan energi kamu ataupun enggak, dan bisa resonate dengan energi kamu ataupun enggak. Tapi yang jelas, kalian bisa ambil atau petik hal-hal yang positif dan mungkin bisa kalian terapkan sehingga kehidupan kalian lebih baik ke depannya, terutama di keadaan hubungan percintaan kalian ke depannya. Oke, sekarang kalian pilihkan dan pikirkan siapa yang ingin kalian tanyakan. Oke, sudah kalian pilihkan? Dan kita akan baca dulu dia di kartu pile yang clear quartz. Untuk kamu yang pilihkan dia di pile yang clear quartz ini atau pile yang pertama, ini kartu-kartu untuk energi kalian berdua. Ada kartu oracle yaitu abundance planning. Ini untuk kartu-kartu kalian, kira-kira seperti apa keadaan finansial dia. Ketika kita baca di sini, untuk kamu yang membacakan ini untuk gebetan kamu, sepertinya gebetan kamu ini dalam keadaan yang kurang bagus secara finansial. Dia sepertinya di keadaan lagi down dan mungkin antara dua hal, antara mungkin kerjaan dia kurang bagus, bisa jadi kerjaan dia ada orang-orang tertentu di dalam kerjaan itu yang membuat dia juga merasa tidak nyaman untuk bekerja, sehingga keadaan keuangan dia ini agak kurang bagus. Dan yang kedua, mungkin saat ini dia belum punya pekerjaan yang tetap, belum punya pekerjaan yang bisa memang menghasilkan uang yang cukup oke. Jadi sepertinya keadaan finansial dia di keadaan yang sangat-sangat kurang bagus. Sebetulnya ada satu lagi kemungkinan, tapi ini hanya asumsi, belum tentu yang benar-benar tepat. Jadi bisa jadi di sini ketika kita baca, kerjaan orang yang kamu tanyakan ini, kerjanya sepertinya kurang halal. Mungkin dia mendapatkan uang ini dari menipu orang atau semacamnya, ataupun ketika kamu lagi mendekati dia, ini ada indikasi kalau misalnya kita bahas ke arah percintaan ya, mungkin dia mau memanfaatkan kamu. Jadi kamu di sini harus lebih hati-hati. Tapi memang ketika kita baca pure untuk finansial dia, sepertinya memang lagi di keadaan yang kurang, kerjaan dia mungkin kurang bagus, ataupun selain kerjaan kurang bagus, dia mungkin belum dapat pekerjaan di sini. Jadi untuk kamu yang membacakan untuk gebetan kamu, ketika memang kamu mau untuk bersabar menunggu dia, kamu gak apa-apa memilih dia. Tetapi ketika memang kamu gak sabaran dan kamu gampang emosi ya, terutama ketika keuangan dia seperti itu, dan mungkin kamu punya standar keuangan sendiri, terus kamu melihat bahwa dia itu gak sesuai dengan standar keuangan yang kamu inginkan, lebih baik kamu lepaskan. Karena takutnya di sini kalian saling menyakiti satu sama lain, dimana kamu mau nge-push dia atau kamu pingin mendorong dia atau menuntut dia untuk keuangan lebih baik, tapi ternyata dia merasa terbebani. Atau enggak kamu ngerasa kalau misalnya dia berusaha tapi nggak ada hasilnya dan kamu merasa kayak tetap nggak enak dalam hati kamu, lebih baik kamu lepaskan. Jangan kamu paksakan hanya karena kamu suka sama orang ini, tapi kamu harus secara realita bisa menerima orang ini tuh apa adanya. Dan untuk kamu yang membacakan untuk pasangan, sebetulnya hampir mirip-mirip. Keadaan keuangan dia sepertinya lagi kurang bagus. Dan di sini untuk baik antara gebetan ataupun pacar ya yang ingin kalian tanyakan di kartu ini, ketika sama-sama duit mereka tuh kurang bagus di sini, keuangan mereka kurang bagus, ya mungkin mereka juga punya kebutuhan keluarga yang mereka tangani terlebih dahulu, ada keluarga yang sakit atau gimana misalnya. Jadi kayak banyak faktor sih di sini sebetulnya. Kenapa keuangan dia kurang bagus? Tapi yang jelas adalah rasa semangat dia untuk mencari uang, rasa semangat dia untuk bisa berkembang itu juga kecil di sini. Dan itu yang membuat dia sepertinya untuk royal sama kamu tuh kurang bisa. Dia sepertinya akan tetap pelit karena dia sendiri kurang semangat untuk mencari rezeki.
dia sendiri pastinya untuk memenuhi kebutuhan dia, memenuhi keinginan dia. Mungkin dia pinjam orang, mungkin dia bisa minjem kamu, ataupun bisa minjem keluarganya atau siapapun itu. Dia lebih fokus ke arah meminjam ketimbang mencari sendiri, mencoba mencari. Memang dia sudah mencoba mencari, tapi sepertinya rasa pesimis dan negative thinking ke diri sendiri itu lebih besar banget di sini. Makanya kemungkinan di sini keadaan keuangan dia kurang dan rasa royal ke kamu sepertinya nggak ada. Sepertinya dia akan pelit dan dia akan perhitungan di sini. Jadi untuk kamu yang mungkin membacakan untuk gebetan yang tadi ya, ketika memang kamu bisa untuk menerimanya, kamu nggak apa-apa terima. Tapi ketika memang kamu nggak bisa terima, lebih baik jangan. Karena faktor finansial itu di sebuah hubungan manapun ya, di sebuah hubungan manusia manapun, masalah utama itu biasanya dari faktor finansial. Dan untuk kamu yang mungkin membacakan untuk pasangan kamu, ketika memang kamu ingin support, kamu support aja. Dan ketika memilih berpisah, itu harus kamu pertimbangkan. Karena memang ketika memang udah pasangan ya, apalagi udah nikah, itu gak semudah itu untuk memilih untuk pisah. Tapi memang ketika sama-sama udah siap untuk berpisah, ya sudah gak apa-apa. Cuman lebih baik dipertimbangkan ulang apa hal-hal yang sekiranya bisa membuat kalian berdua tuh bisa sama-sama mengembangkan keuangan kalian bersama. Tapi memang ketika kita baca di sini, jalannya kurang, jalannya kecil, ataupun untuk bisa meningkat itu butuh waktu yang agak lama di sini, bisa tahunan sepertinya. Sama satu lagi, ketika memang kamu membacakan untuk pasangan kamu ya, lebih hati-hati di sini soal ketidakjujuran. Mungkin dia ketika emang ada duit sedikit, dia simpan untuk diri sendiri dan dia kurang jujur sama kamu. Nah itu perlu komunikasi yang lebih dalam supaya kalian berdua lebih bisa terbuka dan bisa sama-sama mencari solusi untuk keuangan supaya lebih meningkat. Di sini ada kartu abundance planning. Jadi di sini pikirkan matang-matang apakah kamu memang suka dengan tipikal orang yang seperti ini atau enggak. Ketika memang enggak, dan kalian dalam tahap pendekatan, kalian bisa pisah, bisa lepaskan orang ini. Karena kalau misalnya dipaksakan pun akan membuat kalian itu menjadi lebih sering tengkar. Dan yang kedua, ketika emang pasangan, coba untuk lebih list tentang kebutuhan-kebutuhan, coba tentang lebih cari-cari peluang kerjaan freelance ataupun kerjaan yang sekiranya bisa disambi. Ada sambilan pekerjaan gitu, dan mungkin akan menambah income kalian berdua. Jadi di sini pinter-pinternya kalian untuk sama-sama kerjasama. Dari dia mungkin ada rasa pesimis, ada rasa malas gitu kan. Ada rasa kurang bersemangat untuk kerja. Nah di sini harus dari kamunya yang lebih semangat untuk bisa memberikan atau menularkan semangat ke diri dia juga. Jadi di sini harus saling membantu dan coba bicarakan dengan dia. Semoga kalian yang membacakan di file pertama ini, keadaan keuangan kalian bisa lebih meningkat. Oke, sekian untuk pembacaan di file pertama dan kita akan lanjut di file yang kedua. Dan untuk kalian yang pilihkan dia di file yang rose quartz ini kartu-kartu untuk energi kalian berdua. Ada pesan oracle-nya yaitu watch a movie. Kira-kira dia apakah pelit atau seperti apa keadaan keuangan dia? Ketika kita baca di sini, keadaan keuangan dia sebetulnya cukup oke. Ini bisa dibilang keadaannya tuh so-so. So-so itu adalah dibilang baik ya baik, dibilang nggak bagus ya ada nggak bagusnya. Jadi dibilang kaya raya banget juga enggak, atau kekurangan banget juga enggak, tapi di tengah-tengah. Tapi yang jelas dia itu masih punya semangat untuk kerja, dan sepertinya dia pun memang punya pekerjaan. Tapi ketika memang kamu menemukan dia kurang atau nggak ada pekerjaan, biasanya dalam waktu dekat atau dalam beberapa bulan ke depan dia bisa dapat kerjaan. Dibilang royal itu juga enggak, tapi dibilang pelit banget juga enggak. Dan dia akan lebih memprioritaskan mana yang butuh, mana yang enggak. Tapi biasanya ketika emang kamu membacakan ini untuk gebetan kamu, dia sepertinya bakalan memberikan kamu kayak hal-hal tertentu yang memang dia ingin berikan.
Itu bisa dalam bentuk barang ataupun uang. Jadi di sini mungkin ketika kamu lagi pendekatan sama dia, dia bisa kasih kamu tuh uang jajan biasanya. Tapi uang jajan ini kamu nggak bisa request. Jadi kayak harus dari dia sendiri, dan memang dia yang ngasih budget mau ngasih kamu tuh berapa. Di sini ada challenge-nya, yaitu semakin kamu berusaha minta sama dia, biasanya dia semakin gak mau kasih ke kamu. Tapi ketika memang kamu kayak membiarkan ataupun kamu kayak nurut aja, ketika emang dia mau ngasih berapa, ya udah kamu say thank you, dia akan lebih menghargai kamu. Dia akan lebih respect sama kamu, dan malahan dia akan lebih memplanningkan untuk memberikan kamu itu lebih biasanya. Dan untuk kamu yang membacakan untuk pasangan kamu, dia juga orangnya rada perhitungan. Kadang-kadang mungkin ketika emang kalian lagi tengkar, dia akan mengungkit, dia ngasih kamu apa aja, dia udah effort buat kamu apa aja. Tapi sebetulnya dia itu sayang sama kamu, dan dia akan mengusahakan apapun supaya kamu itu bahagia, termasuk mengusahakan di keuangan ini. Sepertinya saat ini pun dia lagi berusaha untuk mengumpulkan uang untuk kalian berdua. Dan untuk kalian yang membaca untuk gebetan, dia juga lagi berusaha untuk mendapatkan hati kamu dengan cara menunjukkan dia punya kerjaan yang oke, dia bisa kerja, dia nggak males-malesan, dan dia nggak memanfaatkan kamu. Ini yang perlu kamu apresiasi. Jadi ketika ini untuk gebetan kamu perlu lebih apresiasi, kamu lebih tunjukkan kalau misalnya kamu itu memang berterima kasih ke dia tentang apa yang dia kasih ke kamu. Untuk kamu yang membaca untuk pasangan kamu, tetap support dia. Karena semakin kamu nunjukin cinta dan semakin dia cinta juga sama kamu, dia akan sangat-sangat memberikan kamu lebih. Meskipun dia kalau misalnya lagi marah, lagi tengkar, dia pasti mengungkit. Tapi yang jelas dia tetap masih mau bertanggung jawab sama kamu di sini. Dan untuk pesan di kartu oracle-nya, watch a movie. Jadi di sini kamu diminta atau disarankan untuk tidak menuntut apapun. Yang jelas ketika memang kamu sudah dikasih, ya kamu gak apa-apa terima kasih dan segala macam. Tapi memang ketika kamu juga butuh lebih, mungkin kamu harus bicarakan dengan dia, tapi bukan dengan cara yang menuntut ataupun memaksakan. Dan dia ini orangnya rada perfeksionis, jadi dia harus tahu kamu tuh butuhnya apa, dan kamu ketika mau minta sama dia, itu minta karena apa ada hal urgent ataupun apa. Dan ketika memang hal itu betul-betul kamu butuhkan, dia akan memberikan kamu lebih. Karena memang tipikal orang di kartu-kartu ini, dia tuh kayak suka banget untuk menyimpan uang. Suka banget investasi ketimbang spending, ketimbang membuang-buang uang untuk hal yang gak penting. Dan ketika memang kamu bisa untuk lebih mencoba untuk support dan mengatur juga keuangan supaya kamu sendiri gak boros, hubungan kalian di kartu ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa lebih harmonis nanti ke depannya. Oke, sekian untuk pembacaan di kartu yang kedua, dan kita akan lanjut di pile yang ketiga. Untuk kalian yang pilihkan dia di pile yang citrin ini atau pile ketiga, ini kartu untuk energi kalian berdua. Ada pesan oracle yaitu read. Kira-kira seperti apa keadaan finansial dia yang kamu tanyakan? Sepertinya keadaan finansial dia itu termasuk oke banget di sini, termasuk orang yang bisa kerja dan bisa mendapatkan uang yang sangat banyak. Jadi ketika di sini kamu membacakan dia dan kamu lihat dia itu kurang ada kerjaan, biasanya dalam waktu dekat dia akan bisa dapetin pekerjaan, dan pekerjaan itu biasanya uangnya banyak. Secara keuangan dia tuh orangnya termasuk semangat kerja, dan dia suka banget untuk melakukan apapun itu demi mendapatkan uang, dan memang orientasi utama dia di kehidupan itu adalah uang. Ketika memang kamu membacakan ini untuk gebetan kamu, biasanya dia termasuk orang yang royal dan orang yang bisa ngasih kamu tuh apapun yang kamu mau, dan bahkan ketika kamu memang belum bilang kamu mau apa, dia sudah menyiapkan surprise untuk kamu. Ketika kamu bacakan dia, saat ini dia belum kerja, dia akan dapat kerjaan dan dia akan tetap ngasih kamu yang lebih banyak. Tapi ketika kamu membacakan dia dan dia dalam keadaan keuangan yang sangat-sangat bagus, dia biasanya akan lebih royal daripada yang kamu alami sekarang ini. Tapi ada buruknya di sini. Kamu harus hati-hati dengan kartu ini.
ketika kita baca di sini, memang dia akan royal, dia akan memberikan kamu tuh semua yang kamu inginkan. Tapi biasanya ini rawan banget ada orang ketiga. Mungkin ketika kamu bacakan ini untuk gebetan kamu, dia ada orang lain dan mungkin ketika emang bosen dan jenuh di hubungan dengan kamu, dia akan beralih ke orang ini. Dan ke orang ini pun dia akan royal ataupun dia akan berbagi uang. Dan untuk kamu yang membacakan ini untuk pasangan kamu, dia royal dan dia untuk kebutuhan rumah tangga ketika kalian yang sudah menikah, dia akan tanggung jawab. Dia akan memberikan apapun untuk anak-anak kalian ataupun untuk kamu sendiri pun. Dan ketika kamu bacakan ini untuk pasangan yang kalian tapi belum menikah, dia juga bisa royal dan keuangan dia itu rata-rata nanti akan dipegang sama kamu biasanya. Tapi memang ketika dia bosan dan jenuh ataupun kalian terlalu banyak cekcok tengkar, dia itu akan ada pengalian ke orang lain. Di hubungan ini, kamu rawan banget ada orang ketiga biasanya. Dan uang ini akan mengalir ke orang ini juga. Jadi harus hati-hati di komunikasi untuk kalian berdua, supaya keadaan kalian lebih harmonis dan tidak ada orang ketiga ini di hubungan kalian berdua. Untuk kamu yang membacakan ini baik untuk gebetan ataupun untuk pasangan kamu, ada kartu ini, kartu read. Di sini kamu harus bisa membaca situasi. Kamu harus bisa membaca ketika emang dia bosan atau jenuh itu karena apa. Dan kamu harus bisa membaca emosi kamu sendiri juga. Kamu lagi mood apa enggak. Ketika memang kamu lagi mood, ya mungkin kamu bisa coba untuk ajak dia quality time atau melakukan apapun yang sekiranya bisa bikin kalian happy. Dan ketika kamu enggak mood, kamu harus jaga mood kamu. Kamu harus jaga emosi kamu dan cari cara supaya kalian berdua itu bisa lebih saling mengerti. Dan kamu gak apa-apa ketika emang kamu lagi emosi, kamu coba obrolkan dengan pasangan kamu. Siapa tahu dia bisa untuk diajak ngobrol dan dia juga bisa ngerti kamu lagi gak bagus emosinya. Dan dia juga gak ada ngelakuin hal yang gak kamu sukain. Jadi di sini overall semuanya baik-baik aja dan oke-oke aja. Cuman yang hati-hati memang dari tabiat dia sepertinya takutnya ada orang ketiga dan itu memang dari dia biasanya daripada dari kamu. Dia kalau misalnya lagi bosen, lagi bete, lagi marah, pengalihan itu mesti ke orang lain. Ini yang harus dihati-hati. Sama satu lagi, selain memang dari orang ketiga, biasanya dia itu kayak cenderung gampang ikut arus, gampang keikut pengaruh teman dia yang mungkin kurang bagus. Misal teman dia itu hobinya judi, dia itu bisa keseret arus untuk itu. Ini yang harus lebih dihati-hati, terutama untuk kamu yang sudah berpasangan apalagi nikah. Supaya rumah tangga kalian tetap awet, tetap lancar, dan gak ada gangguan dari temen, dari orang ketiga selingkuhan, ataupun dari kayak hal-hal yang gak benar, kayak judi, kayak investasi yang gak jelas, ataupun arisan yang gak jelas. Jadi di sini memang harus lebih dihati-hati, lebih dikomunikasikan dan saling mengingatkan. Oke, sekian untuk pembacaan di video kali ini. Dan untuk kalian yang ingin melakukan private reading, kalian bisa langsung kunjungi link di bio Instagram Aruna Arutal Tarot, ataupun klik link di description box di bawah ini. Dan untuk kalian yang ingin memberikan saran dan kritik, kalian bisa komen, ketikkan di kolom komentar. Dan thank you untuk kalian yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Bye-bye!